Halo guys, selamat datang di channel aku. Karena lagi viral banget di media sosial, sekarang aku mau sedikit membacakan artikel di dalam film tersebut. Apa sih filmnya? Nah, filmnya adalah KKN di Desa Penari. Kalian pasti udah banyak yang tahu kan tentang film ini. Oke guys, sebelum melanjutkan videonya, bantu subscribe dan like ya. Aku tunggu nih ya. Hehehe. Nah, siapa aja sih yang berperan di dalam film KKN di Desa Penari ini? Oke guys, yang pertama adalah Agnini Hakwe, kelahiran Semarang 8 Maret 1997, yang berperan sebagai Ayu di dalam film KKN di Desa Penari tersebut. Oke guys, yang kedua ada Adinda Thomas dengan kelahiran Bandung 8 Agustus 1993, yang berperan sebagai Widya. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga. Di sini ada nama Tisa Biani, kelahiran Jakarta 24 Juli 2002. Nah, di sini berperan sebagai Nur. Oke, kita lanjut lagi yang keempat. Di sini ada nama Aulia Sarah, kelahiran Jakarta 6 Juli 1991, yang berperan sebagai Badara Wuhi. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada yang kelima, ada Ahmad Megantara, Jakarta 27 Desember 1996, yang berperan sebagai Bima. Oke guys, kita lanjut lagi. Yang kelima ada Fajar Nugraha, kelahiran 25 September 1995, yang berperan sebagai Wahyu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada yang keenam, ada Kelvin Jeremy, kelahiran Jakarta 6 Mei 1991. Di sini yang berperan sebagai Anton. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada Kiki Narendra yang kelahiran di 28 Juni 1979, yang berperan sebagai Pak Prabu. Oke, kita lanjut lagi guys. Di sini ada Diding Bonein yang kelahiran 3 Maret 1950, yang berperan sebagai Mbah Buyut. Dan yang terakhir ada Ati Cancer yang kelahiran di Lampung 10 Juni 1949, yang berperan sebagai Bu Sundari. Dan yang pastinya masih banyak pemeran-pemeran lainnya di dalam film tersebut ya guys. Nah, sekarang kita lanjut ke alur ceritanya ya guys ya. Di film KKN Desa Penari ini didapat dari salah satu cerita mistis atau horor yang telah viral di tahun 2019 melalui Twitter. Menurut sang penulis, cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata sekelompok mahasiswa yang tengah melakukan program KKN di Desa Penari. Selama KKN tersebut tak berjalan dengan lancar karena beberapa kejadian horor yang menimpa mereka hingga program KKN tersebut berakhir tragis. Nah, kisah KKN di Desa Penari ini terjadi pada pertengahan tahun 2009. Itu sih kata artikel di Mbak Google ya. Yang lokasinya berada di Jawa Timur, di dalam kota yang disamarkan sebagai kota B. Iya kali, kalau nggak disamarin nanti jadi tempat wisata lagi kan. Oke, kita lanjut. Anggota KKN dalam kisah aslinya berjumlah 14 orang, tapi hanya 6 orang yang disebut dalam kisah yang beredar dan viral itu. Yang sebelumnya sudah saya infokan di depan tadi ya guys, nama-namanya. Ada Ayu, Widya, Nur, Wahyu, Anton, Bima. Mereka harus menghabiskan waktu selama 6 minggu masa KKN di sebuah desa yang di dalam hutan tersebut ya guys. Selama di desa tempat KKN, Ayu dan teman-temannya itu diterima oleh Pak Prabu yang merupakan teman dari Mas Ilham, kakak laki-lakinya si Ayu. Mulanya Pak Prabu menolak keras adanya KKN di desanya tanpa menyebutkan. Nah, di desa tersebut mempunyai tokoh sentra sebagai jin, yaitu Badara Wuhi. Konon merupakan penari yang menampakkan dirinya pada Nur saat pertama kali rombongan mereka datang ke desa yang ada di dalam hutan itu. Nah, Badara Wuhi ini menempel pada tokoh yang bernama Widya, yang sejak awal kedatangannya sudah mendengar suara gamelan di tengah hutan. Badara Wuhi diam-diam berhasil merayu Bima, salah satu anggota KKN yang naksir Widya, untuk membuat perjanjian. Dan akhirnya si penari cantik ini memberikan mustika gelang sakti miliknya pada Bima. Dan Bima harus menyerahkannya pada Widya jika memang ingin membuat Widya jatuh cinta padanya ya. Sialnya, Badara Wuhi juga merayu si Ayu yang naksir sama si Bima. Pada Ayu, jin ini memberikan selendang sakti yang di dalam kisahnya. Nah, kisahnya itu tak akan mampu membuat lelaki manapun menolak setiap wanita yang menggunakannya. Nah, hasilnya
Bima dan Ayu melakukan perbuatan yang melanggar batas berupa hubungan badan di tempat yang dianggap keramat oleh warga. Nah, cerita diakhiri dengan tragis. Dengan keadaan mengenaskan, Bima dan Ayu keduanya meninggal beberapa bulan kemudian setelah Widya melihat Bima dikelilingi ular bersisik hijau. Sedangkan si Ayu menari untuk para jin. Keduanya disebut pelanggar batas norma dan harus ditumbalkan. Pada film KKN Desa Penari ini ada pembelajaran tersendiri sih. Kita harus menjaga norma-norma di setiap tempat, lebih sopan dan mentaati aturan yang ada pada setiap tempat, apalagi tempat keramat ya guys ya. Oke guys, segitu aja dulu ya. Buat kalian yang masih penasaran sama filmnya, kalian bisa langsung saksikan di bioskop-bioskop terdekat kalian ya. Dan jangan lupa bantu subscribe dan like dan share juga ya guys untuk channel aku ini. Oke, salam Indonesia.